Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahar Rahmat, informatika ya, untuk mahasiswa di Universitas Cyber Asia, dan saya ini mau menjelaskan untuk UAS ya, untuk ujian akhir semester untuk tahun ajaran 2021-2022 dan untuk mata kuliah Sistem Basis Data ya. Saya dari kelas IT 201. Ini ada NIM saya, kemudian dosen saya Ibu Cian Romadada Hasoltin, Eskom Himkom. Oke, jadi pada ujian kali ini harus melakukan analisa ya terhadap gambar IRD di bawah ini. Nah, seperti ini. Nanti saya coba jelaskan gitu ya, maksud dari gambar ini seperti apa berdasarkan yang sudah saya kerjakan gitu ya, berdasarkan dari PDF yang ini gitu ya, seperti itu. Oke, nah mungkin sebelum mulai, sesuai jawaban yang ada di isi, saya mau jelasin dulu tentang IRD itu sebelumnya apa gitu ya. Ini saya ngambil dari beberapa referensi, jadi biar sedikit menyamakan persepsi gitu ya. Oh ya, ini karena nanti akan saya upload ke YouTube juga gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang di YouTube kalau misalkan ada yang salah juga bisa bantu koreksi ya. Nanti selain dikoreksi sama Bucian, teman-teman kalau misalkan saya salah menyampaikan bisa bantu koreksi juga. Oke, sedikit menyamakan persepsi ya tentang ERD. Jadi ERD ini kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Nah, entity ini adalah entitasnya. Jadi kalau misalkan di sini yang termasuk entitas tuh kayak shipment, ini supplier, item, product, customer, order. Nah, ini masuknya ke entitas gitu ya. Lalu ada yang relationship. Nah, relationship tuh ini nih, seperti ini. Jadi misalkan hubungan dari shipment ke item tuh apa gitu ya. Nah, relationshipnya kayak misalkan dari shipment ke item ini include gitu ya, hubungannya gitu ya, seperti itu. Nah, terus juga ada namanya simbol-simbol ya atau coordinalities ya. Ini ada contohnya seperti ini, ada yang mandatory one, ada mandatory money ya. Ada yang hubungan banyak, mandatory banyak gitu ya. Ada mandatory banyak satu, ada pilihan banyak, ada pilihan satu gitu ya, seperti itu. Nah, paling untuk simbol nanti koreksi juga kalau misalnya saya salah gitu ya, seperti itu. Oke, ya jadi dia tuh jenis diagram yang terstruktur yang digunakan untuk membuat desain database. Jadi sebelum kita bikin database, sebaiknya kita bikin ERD dulu gitu ya, biar kita nggak bingung nanti seperti itu. Nah, berisi simbol-simbol yang menggambarkan dua informasi penting, yaitu bagian dari sistem dan bagian yang saling berhubungan dari sistem-sistem tersebut gitu ya. Jadi ada sistemnya apa aja, kemudian yang berhubungan dari sistemnya apa aja, gitu ya, seperti itu. Nah, dari gambar ini gitu ya, yang saya simpulkan ya, terdapat 6 komponen penting ya yang saling berhubungan atau ada entitasnya ada 6 gitu ya. Pertama ada shipment, ada supplier, ada item, ada produk, ada customer, ada order. Ya kita lihat di sini ya. Ada shipment, ada item, ada produk, ada order, ada customer, ada supplier ya. Gitu. Nah, dalam database ini nanti dibikin tabel masing-masing gitu ya. Ada tabel shipment, supplier, item, produk, dan lain sebagainya. Nah, oke, untuk shipment itu adalah bagian yang menyimpan data transaksi penerimaan barang dari supplier. Supplier sendiri adalah orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku. Produk adalah menyimpan jenis-jenis produknya ya. Jadi produknya ada apa aja. Kalau misalkan dalam hal ini mungkin mebel ya, karena di sini ditulisnya jenis mebel yang dibuat perusahaan berarti memang produknya mebel gitu ya, seperti itu. Lalu item menyimpan data bahan baku yang membuat produk, jadi produknya dibikin dari item apa aja, misalkan kita bikin meja ada kayu gitu, ada paku segala macam. Kemudian customer ini adalah orang atau perusahaan yang memesan produk ya. Kalau supplier tempat kita untuk apa dapat bahan baku segala macam, nah customer itu adalah konsumen kita gitu ya. Order ini data transaksi atau data pesanannya. Ya, jadi nanti berdasarkan dari produk dan customer kita bisa tahu nih data order dari siapa dan produk yang terjual apa gitu ya, dan jumlahnya berapa seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke hubungannya atau ke relationship-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di antara relationship shipment dengan item ya, dari pengiriman dengan item ini berhubungan dengan include ya atau penambahan. Jadi karena shipment itu adalah transaksi penerimaan barang dari supplier, ya otomatis dia include item. Jadi jadi pokoknya semua item itu berdasarkan dari supplier kan ya. Nah, disimpan dari transaksi penerimaan barang dari suppliernya. Jadi ada shipmentnya juga gitu ya. Barangnya apa, transaksi apa, yang diterima apa gitu ya dari supplier mananya. Ini disimpan di shipment. Ya, seperti itu. Nah, berdasarkan pengiriman nih. Nah, antara supplier dengan shipment ini berhubungan dari pengirimannya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya dari koordinat apa cardinalities-nya yang ini. Ini berarti opsinya banyak ya. Ya memiliki opsi banyak pengiriman. Nah, dari suppliernya sebetulnya dia mandatornya satu gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus dari item, nah item ini juga kan dari pengiriman ya.
ada include dari pengiriman, kemudian ada dari supplies dari itemnya. Jadi si supplier ini berdasarkan dari item. Sebenarnya di sini sih udah jelasin juga sih. Nah, hubungan antara supplier dan item adalah supply artinya menyediakan bahan baku untuk disimpan di item. Jadi apapun bahan baku yang diterima dan item harus sesuai dengan berhubungan dengan dikirim oleh supplier ya. Nah, kalau hubungan antara shipment dan supplier yaitu pengirimannya gitu ya. Setiap pengiriman dari supplier itu akan diterima oleh shipment ya. Seperti itu. Dari item dengan shipment ya include-nya. Jadi apapun yang diterima ya harus sesuai dengan yang item yang ada di sini. Kayak gitu. Oke, terus selanjutnya adalah apa? Hubungan antara shipment dan item adalah penyertaan laporan setiap menerima dari supplier. Jadi shipment tentu data yang disimpan sesuai dengan data yang disertakan item ya. Ini udah ya. Lalu hubungan item dengan produk adalah penggunaan untuk membuat bahan produk tertentu berdasarkan bahan dari data item. Nah, ini yang ini nih. Jadi use in ya. Item yang digunakan untuk produk itu apa aja? Misalkan untuk bikin produk apa ya? Misalkan tadi meja ya, meja misalkan butuh kayu, butuh paku. Nah, ini berdasarkan si paku kayu itu udah disimpan dari item yang ada di sini gitu ya. Seperti itu. Terus selanjutnya apa? Hubungan antara produk dengan order adalah permintaan ya. Jadi ketika ada transaksi masuk order, tentu berdasarkan data produk. Ada produk apa saja yang terjual, data produk ambil dari data produk ya. Nah, ini berarti ini nih, product request order. Jadi ketika ada yang mesan ya, ketika ada pesanan, tentunya produknya berdasarkan permintaan dan sesuai dengan produk. Ya, sesuai dengan jenis mebel yang dibuat perusahaan. Jadi transaksi penjualan produk ke konsumen, itu produknya itu sesuai dengan yang ada di tabel produk gitu ya. Misalkan di produknya ada meja, ada kursi gitu ya, ada rak dan lain sebagainya itu sesuai dengan data yang di sini. Jadi order itu hubungannya itu permintaan sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Terus selanjutnya adalah terakhir hubungan order dan customer adalah submit. Jadi ketika ada pesanan baru order akan berdasarkan dari data customer selain data dari produknya. Nah, jadi yang order ini selain dari produk datanya gitu ya, produknya apa, tentu si orang yang memesannya siapa gitu ya. Jadi ada data customer dari hasil submitnya. Uh, dari customer ini apa aja sih? Maksudnya dari transaksi penjualan itu ke konsumen itu tentu ada data customer juga gitu ya. Jadi customer siapa yang pesan gitu ya, produknya apa. Nah, sebelum nanti disubmit gitu ya, seperti itu. Oke, paling itu untuk penjelasan atau vlog video dari saya gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau apapun. Teman-teman kalau yang dari YouTube mungkin bisa sambil koreksi saya juga ya, bagi yang lebih ahli gitu ya, lebih paham tentang ERP, saya pun baru belajar jadi mungkin ada kata-kata saya yang salah atau ada penjelasan yang salah. Termasuk saya mohon maaf kepada Bu Cian ya kalau misalkan ada penjelasan saya yang salah atau penjelasan saya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.